Baru aja selesai pertandingan antara PSBS Biak melawan Persib Bandung di minggu ke-9 BRI Super League. Pertandingan ini dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor yang cukup telak, yaitu 3-0. Yuk kita bahas seperti apa pertandingannya bersama gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan pertandingannya, kita coba lihat dulu statistiknya. Secara statistik, penguasaan bolanya Persib Bandung itu sebanyak 54%. Dan total tembakan yang dilakukan oleh Persib Bandung, angkanya itu sebanyak 26 kali. Gila, ngeri banget ya. Banyak banget tendangannya. Dan yang mengarah ke arah gawang sebanyak 5 kali. Ya memang kelihatan bahwa dari statistik ini, secara pertandingan ataupun permainan, memang Persib Bandung lebih menyerang, dominan menyerang dibandingkan dengan PSBS Biak. Jadi awalnya di babak pertama, permainannya gue lihat bahwa PSBS Biak memang sangat menunggu yang gue lihat. Dia tidak mau keluar terlalu jauh dan sangat berhati-hati sekali. Dan yang gue lihat di awal-awal, sebenarnya PSBS Biak itu mempunyai pertahanan yang bagus banget gue ngeliatnya. Pergerakan pemain belakang, pemain tengah itu sangat dinamis sekali dan sangat sinergis. Ketika bola ada di kiri, mereka ke kiri berbareng-bareng, bola ada di kanan, mereka ke kanan bareng-bareng, di tengah mereka maju pelan-pelan, ketika di belakang mereka bunuh, dan itu sangat rapat. Jarak antar pemain mereka sangat rapat sekali. Mereka tidak memberikan banyak celah. Nah, ketika PSBS Biak bermain seperti itu, Persib Bandung kesusahan. Mereka memang bisa melakukan serangan-serangan, tapi kadang-kadang mereka juga ketika nyampe udah mau di final third, mereka balikin lagi karena memang melihat kok nggak ada celah gitu. Memang rapet banget tadi pertahanan dari PSBS Biak. Dan yang gue lihat lagi, Persib Bandung itu banyak banget yang namanya kayak nahan bola gitu loh. Yang awalnya dia bisa melakukan fast gitu, mungkin serangan counter attack, tapi ketahan lagi gitu loh. Karena memang proses transisi dari PSBS Biak baik sih memang kalau gue melihatnya, dan dia cepet banget menutup rapat gitu. Balik lagi ke shape-nya mereka ketika mereka habis menyerang. Nah, tapi di menit ke-35 yang gue lihat konsentrasi dari pemain PSBS Biak mulai terpecah. Ya, ini juga mungkin karena pengaruh dari permainan Persib Bandung yang mulai berubah yang gue lihat. Yang awalnya Tom Haye itu cuma melakukan umpan-umpan jauh, dia mulai melakukan penetrasi nih. Nah, ketika perubahan permainan ini membuat pertahanan dari PSBS Biak agak terbuka. Dan beberapa kali umpannya Tom Haye itu masuk ke sela-sela antar pemain dari PSBS Biak. Tapi sayang belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Persib. Bahkan beberapa kali gue lihat momennya pemain Persib itu bisa one on one sama kiper, tapi belum bisa berhasil mencetak gol. Sangat disayangkan sebenarnya, peluangnya banyak banget tapi nggak berhasil mencetak gol. Nah, tapi akan tetapi keberuntungan berpihak kepada Persib. Di menit ke-45 waktu corner kick, pemain dari PSBS Biak melakukan pelanggaran, dan memang gue melihat itu adalah pelanggaran karena gue nggak tahu ya, komentator kok bilangnya dorongan, tapi yang gue lihat itu adalah sebenarnya kakinya menjegal gitu, kakinya menjegal, dan ketika dia mau ngelompat dan kelihatan sekali bahwa dia udah ketinggalan gitu, waduh nggak bisa kekejar, ya udah gue main kaki gitu kan. Nah, akhirnya dia jatuh. Nah, itu kalau gue lihat sih memang itu harusnya penalti. Nah, disinilah sebuah strategi yang sangat hebat dari Bojan Hodak gue melihatnya ketika dia berhasil mencetak gol dari penalti. Yang tadi mencetak gol siapa? Jung ya kalau nggak salah, ketika mendapatkan penalti. Nah, yang gue lihat strategi dari Bojan Hodak tuh hebat. Kenapa? Karena dia melihat di sini ketika PSBS Biak itu kebobolan, mereka mulai keluar menyerang dan kelihatan walaupun itu cuma sisa tinggal 3 menit kalau nggak salah, itu kelihatan sekali bahwa PSBS Biak ini akan keluar menyerang. Nah, di babak kedua terjadi perubahan dari Persib Bandung. Bojan Hodak mengganti Sadil Ramdhani dengan Beckham Putra. Nah, di sini gue bilang hebatnya dari Bojan Hodak. Dia bisa melihat celah gitu ketika PSBS Biak keluar, saatnya gue juga menyerang juga nih. Nah, disinilah gue lihatnya perannya Beckham Putra itu sangat luar biasa.
permainan Persib berubah total ketika Beckham Putra masuk. Serangan dia dari kiri dengan inverted winger ya, dengan masuk ke kanan beberapa kali melakukan tendangan jarak jauh. Dan di momen itulah Persib berhasil menambah keunggulan. Jadi tendangan jarak jauh dari Beckham Putra ditepis oleh kiper PSBS Biak yang memang performanya luar biasa banget. Gue lihat sih pertandingan ini walaupun dia kebobolan 3 gol, tapi kalau nggak ada dia berapa kali, mungkin 5 atau 6 atau 7 kali. Wah, yang banyak, performanya luar biasa lah. Nah, second ball-nya itu jatuh ke kakinya William. Dan ini hebatnya lagi emang kipernya PSBS Biak. Di syuting sama William masih ditepis sama Kabo, kipernya Kabo ya kalau nggak salah, gue lupa namanya lah, sama kipernya PSBS Biak. Dan sentuhan ketiga lah, rebound yang ketiga baru bisa William mencetak gol tambahan buat Persib Bandung. Persib Bandung unggul 2-0. Nah sebenarnya di babak kedua ini gue tadi sempat melihat ada momen yang seharusnya tidak terjadi di Persib Bandung. Ya cari komentator Bungkus juga melihat itu ya. Jadi ada momen di mana ketika corner kick PSBS Biak itu pemainnya berhasil melakukan sundulan di tengah-tengah kotak penalti tanpa terjaga sama sekali. Untungnya sundulannya nggak mengarah ke arah gawang, di atas mistar sedikit lah. Padahal bener-bener nggak ada jaga. Nah ini harusnya sih menjadi perhatian ya, harusnya sih menjadi evaluasi khusus ya kalau gue melihatnya dari kepelatihannya Persib. Karena hal ini akan sangat fatal kalau itu terjadi gol. Untungnya tidak terjadi gol. Kalau terjadi gol permainan bisa berubah kalau nggak salah. Masih 1-0 kalau nggak salah deh, gue lupa. Kalau nggak salah masih 1-0 atau udah 2-0 ya. Wah gue lupa. Nah tapi intinya bisa-bisanya ada pemain PS Biak yang menyundul tanpa terjaga. Dan yang gue lihat tadi replaynya nggak terlalu banyak sih. Itu ketika ada pemain Persib Bandung yang ikut terbawa gitu loh, ikut terbawa tertarik oleh pemain yang lain dan akhirnya satu pemain ini nggak terjaga sama sekali, bener-bener free header gitu loh, bahaya itu. Dan itu harus menjadi evaluasi sih, harusnya kan biasanya set piece itu man to man marking ya, kenapa bisa kok lewat gitu, dia malah ngejar yang pemain yang lain kali ya, atau nggak tahu lah pembagiannya seperti apa, atau karena mungkin udah pergantian pemain jadi agak susah pembagian di ketika set piece-nya. Ini bisa menjadi hal yang fatal sebenarnya. Setelah 2-0 tadi, Persib Bandung berhasil menambah lagi keunggulan mereka menjadi 3-0. Dan di sini gue melihat bahwa permainan Persib Bandung sangat luar biasa ketika gol ini. Bolanya tuh bener-bener dibawa dari bawah, melakukan umpan kaki ke kaki dengan membuka celah. Dan gue melihat pergerakan pasif ataupun pergerakan tanpa bola dari pemain Persib itu berhasil membawa pertahanan PSBS Biak yang menjadi terbuka dan ada beberapa pemain yang tertarik gitu loh. Tapi memang di kondisinya di sini PSBS Biak udah sangat keluar menyerang. Dia pokoknya ya udah nggak apa kebobolan lagi, yang penting gue coba menyerang. Gue mau mencetak gol, gue mau membalas, mau mencoba mengejar ketinggalan. Nah, tapi memang di situ sangat bagus sekali gue melihatnya, gol dari Goy Cece ya kalau nggak salah, gue lupa. Dengan feint yang sangat bagus yang berhasil menipu pertahanan dari PSBS Biak dan melakukan syuting, nggak cuma pertahanannya doang yang tertipu, kipernya PSBS Biak yang padahal performanya bagus banget, jago banget kiper ini tertipu juga. Dia menendang ke tiang dekat padahal dikiranya ke tiang jauh. Cakep banget golnya, keren. Dan akhirnya Persib Bandung unggul 3-0. Nah, dengan hasil ini Persib Bandung naik ke peringkat 3 klasemen sementara di bawah dari Persita Tangerang yang luar biasa sih, tadi menang ternyata PSIM Yogyakarta. Gue nggak sempat nonton karena itu jam kerja, nanti gue caranya nonton ulang sih rencananya. Dan sedangkan PSBS Biak saat ini berada di peringkat 17 klasemen sementara, jadi masih belum keluar dari zona degradasi. Ya sangat berbahaya ya. Ya pertandingan tadi gue melihatnya memang adalah sebuah pertunjukan dari Bojan Hodak yang memang sangat jeli untuk melihat yang namanya strategi ataupun melakukan kontra strategi dari yang dilakukan oleh lawannya. Walaupun memang ada keberuntungan tadi ya, walaupun memang penalti sih, tapi kalau nggak ada penalti gue nggak yakin itu Persib bisa mencetak gol lagi. Karena tadi gue lihat pemainnya tuh pada frustasi banget, cuman ya dengan adanya penalti mereka unggul, mereka lebih tenang secara psikologi gue melihatnya. Nah akhirnya di babak kedua pun tepat gitu strateginya, ketika memang PSBS Biak ya udahlah gue keluar menyerang, tepat lagi, masuk lagi, tambah lagi. Nah, itulah memang sangat berpengaruh sekali. Pelatih harus bisa melihat jeli
melihat dengan jeli apa yang terjadi di lapangan. Karena 90 menit itu tidak akan sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal. Pasti akan ada berubah antara skenario A, skenario B, skenario C, dan pelatih itu harus siap. Itulah pelatih yang hebat kalau menurut gua. Mudah-mudahan timnas juga dapat pelatih yang hebat ya, gak kayak yang kemarin lah. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Mudah-mudahan kita berharap bahwa Liga 1 BRI pertandingannya makin bagus dan tentunya liga kita makin baik, dan tentunya kita berharap bahwa produk akhir dari liga adalah tim nasional maju sepak bola Indonesia.